rubba syahwatin sa'atan aurata huznan tawilan. Apa tuh artinya? Ya, maka dari itu waktu pas kelas 9 tuh kan ngelihat orang tuh kayak wah, di luar nih sebenarnya seru sih gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir juga ternyata tuh masuk pesantren tuh sebenarnya banyak benefit yang bisa kita dapat gitu ya. Pas di pondok nih ya, yang pertama itu pasti dari pergaulannya. Pergaulan di pondok itu ya insya jaga banget lah. Dibandingkan di luar ya yang tiap minggunya contohnya naik facemate bareng pacarnya. Astagfirullahaladzim. Dari terpaksa jadi terbiasa. Habis biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brosis, gimana kabarnya? Pastinya baik-baik aja dong. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman-teman kita dari Pondok Pesantren Asy-Syifa Sagala. Nah, tapi kayaknya sebelum kita mulai kita kenalan dulu gak sih? Iya bener banget. Oke. Ane Ahmad Fikri Sapa. Dan Ane Muhammad Yusuf Kausar. Ane dari kelas 10 IPA 2. Dan Ane 10 IPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai bareng teman-teman kita yang udah hadir di sebelah kita nih. Nanti sebelum itu kita kenalan dulu gak sih? Iya bener banget sih. Soalnya gak enak gitu ya? Iya. Gak mungkin kalau misalnya kita ngobrol tapi kita gak kenal mereka dong. Iya bener banget. Dan ada pepatah, tak kenal maka tak afdol. Makanya kenalan. Bener. Oke. Mau mulai dari yang mana nih? Paling ujung dulu gak sih? Nama Oke, halo, nama saya Muhammad Uzaifah Yazid, biasa dipanggil Uzaifah. Saya dari kelas 10 IPA 1. Wih. Ini Kalau Ane Ahsan Muhammad Ridwan, biasa dipanggil Ahsan. Ane dari 10 PK 1. Perkenalkan, nama Ane Muhammad Kegaya Kasih Salsabila. Bisa dipanggil teman-teman Yaka. Ane dari kelas 10 PK 1. Coba ulang siapa aja, yang ini namanya Jipeh. yang ini Hasan, yang ini siapa namanya? ya kan. Oh ya kan. Hasan mereka. Nah, jadi teman-teman kita ini adalah santri-santri dari Pondok Pesantren Asy-Syifa Sagala yang sekarang duduk di kelas 10. Iya. Tapi sebelumnya nih kita mau nanya, kan kita nih kan sekarang lagi berada di pondok pesantren kan. Ya. Iya Pasti kalau murid-murid yang belajar di pondok pesantren itu namanya santri. Iya. Sohi. Bisa aja lihat dari outfitnya aja nih, outfit santri. Nah, cuman kita nih mau nanya nih, kan mayoritas teman-teman kita, bahkan teman-teman Anda sendiri juga, mereka tuh lebih dulu kan pengen sekolahnya ke swasta, sekolah negeri. Nah, ini di sini Anda mau nanya nih penasaran, kenapa kalian ini lebih memilih untuk belajar di pondok, untuk menyerahkan diri kalian ke pondok gitu, daripada kalian harus sekolah di luar, ada kan kalau yang pergi gitu. Iya, berapa kan kalau di luar tuh kayak berkeliaran. Kalian tuh bebas gitu, gak ada yang ngatur gitu gak sih? Iya. Nih, kok bisa sih kalian kepikiran gitu buat masuk pondok? Ya kalau aneh sih ya kenapa bisa masuk pondok tuh awalnya tuh cuman karena lihat wah ini ada teman masuk pondok nih kakak kelas, wah keren banget kalian nih, orang kesehariannya langsung soleh ke masjid itu kesehariannya. Masya Allah. Maksudnya kelihatan emang wah ini keren sih. Cuman ya pasti namanya awal masuk pondok ada yang namanya juga kangen rumah. Iya. Cuma di awal doang kita tuh pengen wah di pondok semangat banget nih. Cuma masih pondoknya juga ujung-ujungnya pertama kali pondok juga kita ada rasa sedih kangen rumah. Ya kok aneh sih gitu pertama kali. Jadi pertamanya karena inspirasi sama kelas nih. Iya, inspirasi sama kelas hosting. Kalau yang ini kenapa nih? Kalau Ane sendiri sih, jadi gini. Ane pernah ngeliat ceramah di salah satu channel TikTok. Apa tuh namanya tuh? Ada Ane lupa. Terus Ane denger ustadznya ngomong gini, rubba syahwatin sa'atan aurata huznan tawilan. Apa tuh artinya? Artinya Apa tuh bang? kenikmatan sesaat itu bisa mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Nah, jadi kita bisa melihat orang tawuran, orang pacaran, orang mabok, itu tuh bisa mewariskan kesedihan yang berkepanjangan gitu. Jadi Ane nggak mau Ane tuh sedih setiap minggu di luar. Jadi Ane pengen menjaga diri untuk bisa menjadi lebih baik di pesantren ini. Jadi ini inspirasinya karena pertama lihat ceramah nih. Iya. Akhirnya kesentuh hatinya untuk mencoba masuk pondok. Iya. Ya pun. Ingin masuk pondok. Dan akhirnya masuk pondok juga bersama kita sekarang. Kalau yang ini kenapa nih? Ya Pak. Kalau dari Ane sih ya, sebenarnya jujur nih awal-awal masuk pesantren tuh pas SMP itu sebenarnya cuma ikut-ikutan aja gitu kan. Ngeliat teman masuk pesantren, kayaknya seru. Cuma seiring berjalannya waktu gitu, 3 tahun di SMP pesantren, kayak oh ternyata begini ya pesantren. Di pesantren tuh kita tuh bisa ngejaga diri dari banyak maksiat-maksiat di dunia luar gitulah istilahnya.
Ya maka dari itu waktu pas kelas 9 tuh kan ngelihat orang tuh kayak wah di luar nih sebenarnya seru sih gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir juga ternyata tuh masuk pesantren tuh sebenarnya banyak benefit yang bisa kita dapat gitu ya. Ya kan? Ya jadi ini ya mungkin alasan Ane masuk pesantren ya pengen ngejaga diri sih itu aja. Oh jadi awalnya nih ikut-ikutan aja nih. Tapi kalau Ane sendiri sih ya, awalnya tuh disuruh orang tua. Ya sama. Banyak juga sih soal tua gitu ya. Iya, awalnya kita tuh nggak tahu nih. Cuman pas ternyata kita masuk, banyak hal-hal yang kita dapetin yang bahkan nggak kita duga kita bakal dapet ini. Ekspektasi bakal dapet Iya. itu gitu. Iya. Kalau ente sendiri gimana? Sama sih, Ane juga awalnya dipaksa orang tua dan pada akhirnya udah Ane ikut-ikut aja. Saya gimana lagi gitu. Pasti biaya dari orang tua, mau gimana lagi. Iya, karena kita juga semuanya masih tergantung sama. Iya, sebenarnya dari kata orang tua. Jadi ya udah, dan pada akhirnya pas Ane pun masuk tidak sesuai ekspektasi pada Ane di luar. Iya. Karena kita bakal mendapat hal yang tak terduga. Iya banget. Nah, kan kalian nih udah menjelaskan kan gimana awalnya kalian masuk pondok dan sekarang kalian udah menjalani waktu yang jangkanya cukup panjang dong di pondok ini. Nah, terus Ane mau nanya nih, benefit apa atau manfaat apa yang udah kalian rasakan selama kalian mondok di sini? Pasti nggak mungkin kan kalian di pondok itu cuma makan tidur, masuk kelas. Iya. Nah, itu pengen nanya nih benefit apa yang kalian dapetin? Ya kalau aneh sih ya benefit yang aneh rasain itu pas di pondok nih ya. Yang pertama itu pasti dari pergaulannya. Pergaulan di pondok itu ya insya Allah jaga banget lah. Dibandingkan di luar ya yang tiap minggunya contohnya naik fastmate bareng pacarnya. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kita Itu sih. Iya. kita enggak banget lah kita Karena gitu. kita lihat Toliba pun Jarang. Kayak ngeliat sedikit aja gitu tuh kayak Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jagalah. Bahkan langsung nunduk refleks ya. Iya itu jadi pergaulan itu dalam pondok tuh emang terjaga banget lah. Jadi emang kerasa gitu dibanding sama yang di luar gitu. Kita bisa lebih kejaga. Kita juga terbatas juga megang handphone ya kan. Banget. Jadi maksiat itu kan kebanyakan datang dari gadget. Iya. Sedangkan di pondok kita terbatas untuk menggunakan gadget. Iya itu sih. Itu sih kalau kataannya benefit. Jadi ini secara aspek pergaulan ya, yang pastinya kita bakal terjaga banget dengan segala keterbatasan yang kita punya. Iya. Kalau menurut ente gimana nih? Kalau kata Anes ya, gitu tuh menurut Ane kedisiplinannya dapat. Karena apa? Dari kita bangun pagi, tahajud, subuh, halaqah, hiwar, sekolah, itu tuh udah ada waktunya. Itu udah terjamin, udah jam segitu. Jadi tuh kita udah bisa memanage waktu dengan baik, udah bisa banyak lah pokoknya. Jadi kita tuh harus menyiapkan apapun secara baik, secara ya gitulah pokoknya. Jadi kata Ane kedisiplinan sih. Emang sih kerasa sih emang. Jadi kita tuh manage waktu itu lebih ya mantap sih ya. Iya. Bisa manage waktu. Sibuk juga sih kan di pondok. Dan jadi juga ada konsekuensi gitu kan. Iya. Bisa kita telat nih dihukum, diapain. Jadi ya mau gak mau kita ini harus bisa lama-lama. Kita harus taat pada aturan. Dari terpaksa jadi terbiasa. Habis biasa menjadi luar biasa. Jadi ini karena manfaatnya tuh kedisiplinan karena semua kegiatan yang kita lakukan itu sudah terjadwalkan. Ya, bener banget sih. Kalau menurut ente gimana? Gimana ya? Kalau sejauh ini sih benefit yang paling Anda rasakan ya, dari yang awalnya Anda itu masuk pesantren cuma ingin menjaga diri, ternyata wah gitu loh. Gimana? Menurut Anda itu yang paling kerasa tuh belajar agama. Iya kan? Agama sih. Bayangin. Iya, karena kita setiap hari ditekanin ilmu sorof, nahu, siroh, tafsir. Itu kan otomatis kita jadi belajar agama dan otomatis belajar agama kita tuh lebih intens daripada orang-orang yang di luar gitu. Iya, bahkan kita juga belajar kitab-kitab kuning kan. Iya. Karangan syekh terkenal gitu. Yang awalnya kita nggak tahu siapa ya. Itu banyak ya yang orang lain di luar nggak pelajarin kita Iya, pelajarin. jadi banyak orang yang luar gak didapetin di sini gitu. Jadi di sini tuh banyak hal-hal yang gimana ya? Orang di luar tuh pengen gitu dapetin tapi nggak bisa. Iya. Iya kan? Karena mereka sekolah di luar. Iya. Iya. Belum lagi iya, gitu. Belum lagi di sini tuh kan kayak kita tuh ada dukungan dari teman gitu. Iya, bukan. Ada dukungan dari teman bersaing ya kita jadi harus otomatis ngikutin lah gitu kan. Iya, favorit gitu. Betul lah. Mungkin itu sih kalau dari Ane. Apalagi kelebihan yang kita dapetin itu kelebihan secara agamanya. Dan itu pastinya insya Allah buat bekal dunia dan akhirat. Masya Allah. Terutama lagi kita jadi mudah untuk masuk ke perkuliahan di Timur Tengah. Jadi
semudah naik kelas lah. Gitu. Ya karena tercatat ya Iya. di Mesir Universitas Al-Azhar Kairo itu Indonesia adalah penyumbang mahasiswa terbanyak ketiga Iya. setelah negara Afrika dan Maroko. Nah, tapi kalau menurut Ane sih ya manfaat menjadi pondok itu kondusif. Jadi kekondusif yang kita dapatkan itu beneran kondusif banget. Karena yang pertama itu tuh udah ngangkup semua sih karena kita udah terjaga dari pergaulan bebas yang di luar. Terus kita itu belajar dan difokusin sama target-target hafalan. Terus banyak banget target-target yang kita kejar nih di pondok itu. Tanpa kita harus memikirkan dunia luar. Karena di dunia luar pas saat kita masuk pondok itu sangat diminimalisir. Iya sih emang. Agar bener nih orang-orang seumuran kita, pemuda-pemuda seumuran kita itu cuman mikir belajar buat kedepannya. Bukan kita mikir wah gimana nih masalah-masalah. Bukannya orang-orang di luar mereka harus belajar berantem, tawuran, mikirin kayak gituan. Kalau kita kan belajar kan. Belajar banget. Apalagi di lingkup pondok ini emang tempat buat fokus belajar banget sih. Kita dari pagi sampai balik ke malam itu merupakan proses belajar semuanya. Bener. Mulai dari belajar manage waktu, memanage uang. Di sini dengerin banget bahasa. Iya. Bahasa itu salah satu keunggulan juga. Bahasa Arab dan Inggris. Jadi kita itu kan kalau mau belajar bahasa itu kan adalah teori dan praktek. Sedangkan di sini praktek sangat ditekanin. Ya insya Allah lah kita bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya inilah kenapa kan kalau anak pesantren tuh peluang keluar negeri itu besar gitu. Iya, benar. Karena otomatis bahasa kita aja udah jago gitu. Kita tinggal ngikutin aja materi di luar. Iya, bener banget. Terutama kita juga didukung sama usaha-usahanya juga yang bisa bahasa Arab juga. Iya. Soalnya satu-satu ini tuh lulusan Mesir, Yaman itu tuh bagus banget. Jadi kita tuh punya wah ini nih harapan kita ke Yaman. Terdukung buat tatbik prakteknya terdukung lah ya gitu ya. Jadi dengan tenaga pengajar itu udah teruji karena mereka tuh dari luar. Iya. Dan akhirnya kalau lagi kita tuh bisa sharing sama mereka nih gimana kok Ustadz bisa masuk Mesir, Yaman, Kairo gitu loh. Bagaimana kehidupannya, apakah susah. Bahkan kita tuh kasih tahu gimana lika-liku kehidupan mereka. Kita belajar Islam tapi dengan beda-beda pandangan, enggak pandangan ini doang. So kalau kata Ibu Syafi'i itu kita itu gak akan orang yang jadi kalau misalnya kita rantau. Iya, emang terutama kita laki-laki lagi ya. Laki-laki itu ya agak afdol lah kalau kita gak kerana. Ada gue yang bilang kalau laki-laki tetap tinggal di kampung halamannya dia bakal sama jadi anak kecil. Sedangkan mau bau kencur. Ya di sini itu aja gitu yang ada pengajar. Tidak berkembang. Iya, mbak, jadi anak sama doang. Ini sih katanya ya, kita tuh udah selangkah lebih maju dari orang di luar tuh gara-gara orang-orang di luar itu pas mereka pertama kali masuk ke dunia perkuliahan mereka tuh ngerasanya pertama kali jauh dari orang tua. Sedangkan kita sudah jauh dari orang tua sejak dari kecil. Iya. Jadi kita tuh udah biasa nyuci baju sendiri, masak kehidupan sendiri, masak sendiri. Intinya semuanya kita lakukan sendiri secara mandiri. Secara mandiri itu semua di pesantren ya, secara mandiri. Dan menurut Ane benefit paling penting tuh ya ilmu kehidupan gak sih? Oh bener banget sih. Bener banget. Mulai dari bagaimana menghormati abang kelas, menghormati yang lebih tua, dan menghargai yang sedang berbicara di depan. Iya banget, bener banget gak sih? Karena emang pondok pesantren itu ya terkenal dengan adab dan akhlaknya. Apalagi kita selalu mengaji kitab taklim. Sebagai kita 24 jam kan bersosialisasi. Iya. Jadi kita tuh tahu gimana caranya berinteraksi yang baik sama kelas, sama guru, gitu kan, sama orang yang lebih tua. Cara menanggapi orang itu kita udah tahu gitu. Wah ini orangnya kayak gini nih. Iya. Dan mana pada saat ente di luar, pada saat ilmu itu diterapkan pada diri ente, maka ya itu merupakan keuntungan sih menurut Ane. Iya jadi keuntungan. Kita udah punya adab dan akhlak. Dan orang mana lagi yang gak nerima kita gitu. Kalau kita ada awal. Ane juga waktu itu pernah baca sebuah tweet. Kalau waktu kita SD, kita tuh belajar bagaimana kita bersikap sempurna. Lalu dari pas kita SMP sampai seterusnya kita belajar bagaimana kita menerima sikap teman kita yang kurang sempurna. Dan itu kita rasain banget di pondok. Gimana kita ngadepin teman kita yang sikapnya kurang kita suka, tapi kita tetap harus terima. Karena bagaimanapun pertemanan itu nomor satu. Ya karena kita tahu. Ini juga tipikal orang kan beda-beda ya. Iya. Orang yang bisa ngerti, ada orang yang kayak egois gitu. Jadi kita sebagai orang yang kita udah belajar, kita udah tahu gitu. Kita harus bisa menyamakan, membedakan tiap orang gitu. Kalau sekiranya kita ngobrol dengan orang yang nggak egois gitu ya, kita nggak apa-apa. Kita nunjukin kemauan kita,
kita kokoh dengan pendirian kita. Tapi kalau kita ngomong dengan orang yang yang gitu lah ya. dikit-dikit baper, Ya karena gitu loh. Ya karena juga ya manusia itu kan gak semuanya yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita belajar gitu berbagai sifat-sifat macam manusia. Ada yang pendiam, introvert ya. Ada juga ekstrovert yang ngobrol berisik. Nah, kan kita udah denger nih benefit-benefit dari teman kita yang teman-teman kita, benefit-benefit apa yang mereka rasakan. Dan yang kita rasakan juga. Apa yang kita rasakan juga dong pasti ya. Nah, cuma sekarang aneh mau nanya nih. Kan kalian kan mondok kan, nggak mungkin hidup kalian tuh ya seneng terus, lurus terus. Nah, sekarang aneh pengen nanya nih, masalah apa yang pernah ente dapetin dan bagaimana solusinya? Bagaimana ente cara menghadapinya? Karena kan kita di sini posisi kita kan sendiri, nggak ada orang tua. Nah, itu tuh gimana tuh? Ente problem solving mengatasi masalah itu, menyelesaikan masalahnya. Itu gimana tuh? Ya kalau aneh sih ya namanya di pondok ya, kita tuh 24 jam bersama teman. Pasti ya gak mungkin kita bersama teman itu kita atur selek gitu, adalah seleknya pasti lah. Nah di situ tuh kita dilatih bagaimana cara kita melatih kita sedang bertengkar itu. Ya mau meskipun di pondok nih ya pasti banyak gitu selek yang kita dapatkan bersama teman. Terutama di kita 24 jam bersama teman, pasti teman melihat kekurangan kita, dia nggak suka. itu gimana cara menyelesaikan masalah gitu Atau berbeda pendapat. Dan mata pelajaran di pondok ini kita juga pasti ujung-ujungnya juga pasti kita akan berbaikan karena ya ketemu terus kita tahu nih kita pasti 24 jam itu pasti kita jadi pasti balik lagi ya soalnya sama orang tapi kita butuh nih orang dia pasti kita juga ujung-ujungnya bakal butuh nih dia karena balik lagi itulah ini tuh kan gak selama kita kan ya kita tuh berputar lah ya hidup tuh ya kita gak selama di atas dia ngebutuhin kita gak selamanya di bawah juga karena kita bisa di atas ya jadi karena kita bisa membutuhkan dia bisa membutuhkan kita, ya pasti kita juga dituntut untuk kita saling bermanfaat lagi. Jadi benar banget ya, kita tuh pasti bakal ada detiknya nih kita bakal butuh teman kita. Iya masih. Jadi kalau pikir gimana nih cara kita nggak selek, gimana kita nggak berantem sama dia orang dengan menerima kekurangan dia. Kan kadang tuh ada orang emosional gitu siapa? Jadi lagi main bola, senggol dikit, mana Sedikit ngamuk gitu ya. Sedikit ngamuk. terus gue kasar dia aneh kan yang baik jadi astagfirullah. Astagfirullah. Kalian Gimana sana? Kalau aneh gampang aja sih. Kalau di pondok itu kan ada ustadz ya. Ustadz itu adalah anggap aja ustadz itu bapak kita. Soalnya pondok ini pasti kita perlu orang yang lebih tua untuk menyelesaikan masalah kan. Jadi aneh kalau emang masalahnya sudah serius, sudah tidak bisa diselesaikan sendiri atau dengan teman, aneh pasti larinya ke ustadz. Iya, jelas sih itu. Kayak dianggap bapak sendiri. Iya. Jadi satu ya bapak kita ya. Iya. Walidain. Masya Allah. karena kita udah jauh dari orang tua, maka ada namanya orang tua kedua. Orang tua kedua itu siapa? Yang di sekolah. Nah itu tuh adalah ustadz kita. Muslim kita ya. Dan ternyata ada juga lagi nih pas ada di pondok, ternyata ustadz kita tuh baik-baik banget. Waktu itu menemani kita 24 jam. Iya, nggak sesuai apa yang kita lihat gitu. Biasa kan kalau kita lihat di TV kayak Pandangan kita ustadz tuh kayak iya ternyata sih galak deh gitu ya. Sering mau borotan ya gitu loh. Enggak jelas. Ini itu betul kita ada kesan gitu loh. Ayo tak wan ini ya. Kalau cerita orang itu borotan terus cok gitu orang. Meskipun emang bener ada kayak gitu, itu juga bentuk dia kasih sayang. Iya. Tuh. baik kan. Jadi kalau ustadznya udah nggak sayang sama kita ya, berarti dia udah bodoh amat lah. Jadi sana ini juga lu amat dulu amat. Justru dengan bodoh amat itu ya salah satu ya gimana sih? Ya dia tuh cara menunjukkan dia udah gak sayang sama kita tuh kayak gitu dengan dia, udah bodoh amat lah. Kita tuh sebenarnya kalau ustadz keras ke kita gitu ya, berarti tanda sayang man. Iya. Itu masih peduli, masih pengen kita sholat di masjid, masih pengen kita ikut talaqo. Bayangin mereka itu selalu ada 24 jam dan siap mengiring cerita-cerita kita kalau tidak ada masalah. Dan itu ada rasain banget sih. Terutama kalau dia punya santri yang masih homesick, yang masih Gimana dia tuh ngatasin santri tiap waktu loh minta telepon, terus mau minta telepon orang tua aneh gitu. Deterjen. Nangisnya dia bener ini gak mau sekolah coba Sampai VPS coba. wah aduh sih Lah tugas kita saya dari teman dia.
adalah wakat bisa mengayomi santrinya ya. Kita juga sebagai teman harus terangkul sih. Pasti. Cuma ya, iya kita juga sebagai teman harus merangkul karena ya juga gas selamanya 24 jam itu usaha tuh bakal ya. Itu bukan tanggung jawab Ustadz aja kan. Iya, di luar panah usaha tuh emang harus ada teman yang harus saling merangkul. Iya. Kayaknya gimana ya? Ya gimana ya? Masalahnya sih kayaknya sama sih sama masalah santri-santri di luar. Gimana tuh? Manage uang. Iya, emang habis manage sih soal itu. Bayangin lah banget. Di pesantren tuh keperluan ya. Barang-barang, jajanan tuh kan enak-enak gitu kan, kayak di kantin tuh makanan menggiurkan sekali gitu loh. Scan gitu. Iya, apalagi di sini kan scan gitu kan. Scan bayar pin, bayar cek habis. Iya. Belum lagi ada iuran angkatan, iuran kelas gitu. Iya, terutama di pesantren itu namanya iuran itu ya mas tiap hari ada. Itu udah jadi makanan kita sehari-hari lah ya. Kita sehari iuran baru diisiu kantor ribu tuh udah bisa Iya, kayak ngerasa gitu. iya udah iuran kas iuran angkat Udah pakai jajan lagi. Wah, sebagai jajan lagi jajan di situ enak banget. waduh. sih Ada yang enak gitu. Ayam geprek. Chicken bro. Oke, nasi 2. Iya, kita antri sampai ujung juga rela kan bos. Demi age tuh, demi age itu ya. Ayam geprek. enak Walaupun kadang nyelak dikit gitu ya. Iya, nyelak dikit lah kalau ada teman angkatan maju kasih kartu gitu. Satu baru lagi coba yang kayak ayam geprek saya anak hidup. Waduh. ya Fahel ada ini ya semakin dewasa tuh minta duit ke ortu tuh semakin kayak gimana gitu ya. Iya. Lu aneh Pak SMP tuh minta duit tuh kayak wah duit ini udah habis Kayak tinggal ngomong aja gitu. Anak-anak aja ngomong aja pasti habis dikirim. Nah ya seiring kita dewasa sih SMA tuh kayak nggak enak gitu ya kayak minta uang dulu gitu. Aduh, Mita gak ya? terus minta lagi kesana baru minta Gitu yang nggak enak gitu. Nah, Udah kita mikir nih, aduh duit udah habis. Kalau mau minta orang tua juga gak enakan. Iya. Kalau mau minjem ntar udah tutang aja ya. Salah tidak. Belum lagi bendahara. Hehe, mana duit kau? Aduh. ya itu benar emang. Maksudnya gini ya. Kalau paling enak tuh nih ya masalah manage uang nih. Kan kita ini harus gimana caranya gimana uang ini supaya bertahan. Kadang ada penyelamat gitu temen kayak yang talangin dulu deh sama aneh. Talangin Baik sih itu. Iya itu paling tuan balik hero kita ada superhero. Kita dipinjemin duit ya talangin. Nanti bulan depan dibayar ya. Iya. Kita udah niat mau bayar nih. Tiba-tiba dianya lupa. Iya. Itu kan apa lagi? Udahlah nggak apa-apa. Saya itu. Banyak itu kan terbaik alamin. Besok pas mau bayar. Udah nggak apa-apa nggak usah bayar. Waduh. Ini sama yang paling jangan malas sih. Hangat itu sih. Perlu sih emang. Kalau dia yang istilah banget namanya angel investor ini kamu angel kali itu ya. Iya, banyak banget tuh kawatin kita pas lagi susah-susahnya. Itu sih menurut aneh. Nah, kalau aneh sendiri tuh yang aneh rasain tuh adalah kan kadang kita tuh banyak banget masalah. Masalah itu udah abstrak banget kan. Itu tuh bisa mencakup semuanya. Nah terus pas aneh tinggal di pesantren ini, pas ada masalah itu tuh lebih enak karena kita tuh fokus kan buat belajar. Terus ada banyak banget tempat-tempat kayak tempat-tempat tenang kayak masjid, kelas, tadi itu tuh bisa buat aneh ngerenung gitu. Relaksasi. Iya. Bahkan pas lagi capek-capek hidup, kita tuh selalu nasehatin yang buat hati kita tuh sempurna. kalaupun bangsat ya kita bisa cerita ke teman dekat kita. Curhat gitu lah hati ya. Ini gue udah suami gimana gitu ya. Jadi kita cerita sama teman kita. Soalnya kita gak bakal selama kita cerita ke ustaz tahu masalah kita. Iya karena kita ini kan sepantaran nih sama temen ya otomatis yang ngerti kita pasti teman kita sendiri loh. Iya, Kita hidup tiap hari sama temen gitu loh. Jadi dari sisi teman-teman kita, mereka sih dengerin cerita kita kita juga ngedengerin cerita-cerita kita. Pas kita pelajari nanti kita bakal selalu dikasih nasihat-nasihat. Iya, bahasa sehat. Kayak ada tuh pernah denger Imam Syafi'i itu pernah ngomong lagi nih. Famal di nuha datatin baqaun la sururun ya dulu walaruslun. Jadi nggak akan ada musibah atau masalah apapun yang kekal di dunia ini. Dan nggak ada kesedihan dan kesenangan yang kekal juga. Kita tuh belajar gitu. Pas lagi sedih sini ya nih. Terus jika ada ngomong kayak gitu langsung kayak ya Allah mungkin ini cuma saat aja nih. Iya, Mang. Roda itu kan kalau tarik Gitu ya kan bisa ya. Saat kita di atas dan saat kita di bawah gitu. Ya ada yang lagi di atas kok silinder. Kalau kita di atas kita harus ngebantu yang di bawah gitu. Iya. Hari giliran kita di atas, giliran mereka yang di bawah di atas, mereka yang bantu kita gitu. Iya. Iya makanya teman kita selalu rangkul kita. Ada saatnya orang butuh kita Dan saat juga kita butuh orang. Iya. Iya. Kalau ada sendiri gimana? Wah ini sih kalau soal masalah di pesantren ya, menurut aneh sih ya, kamu sih aneh awal masuk pesantren tuh ya kayak mikir, wah masih rasa di rumah, masih merasa
sebebas apa gitu di rumah, enak banget. Jadi kadang ya rumahnya tuh masih Kayak kadang tuh sholat kalau di rumah kayak 15 menit sebelum azan tersebut gitu. iya. Padahal kalau di rumah mah tunggu ruku. Tunggu ruku baru lari. Kadang tunggu selesai. Jadi astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi misal zuhur nih kan, ada makan siang tuh. Sebenarnya banyak nih dari ada lah kita gitu. Niat sholat ke masjid itu karena pengen makan. Iya. Jadi Pak, dibalik nih kalau ke waktu isya. Iya. Tapi isya kan nggak ada apa-apa ya, kita langsung istirahat. Pasti banyak orang nggak ke masjid itu. Asli. Itu diuji nih keiman kita. Di mana kita tetap ngambil di mana? Kemana kita harus ibadah gitu. Harus kembali menuju jalan benar. Tapi takutnya nih ya, ada teman aneh itu yang kalau korupsi itu dia ngelampiasinnya itu ke dia mau ke pelanggaran. Banyak kayak gitu. Banyak banget gitu. Dia karena dia nggak betah di rumah, dia akhirnya ngerokok, dia mau ke loteng ngerokok. Iya. Dia bawa HP, bawa laptop, bawa phone segala gitu. Nilai. Jangan ini ya, aran jangan ditiru. Iya. Nah kalau anda lihat di kalau teman-teman semua nih pasti suci dong, nggak pernah ngomong. Pemuda di kayak muka cerah begini nih. Iya dong. Apa yang gini sebenarnya. Nah di sini ada pengen nanya nih, pelanggaran apa aja nih yang pernah ente lihat, terus gimana nih cara ente ngadepinnya teman-teman kayak gitu? Ada pelanggaran. Soalnya kadang udah juga mereka tuh melanggar, pasti ada alasan sendiri, ada alasan tersendiri dong. Iya sih. Apa coba ya tuh? Ya kalau aneh sih bukan ngeliat teman aneh yang melanggar sih, jujur aneh dulu pernah melanggar. Ya jadi tuh Enggak sih. Tapi emang iya bang. Ngapa kira? Iya. Tiap antusias, tiap antusias. Foto pun. Semua. Selalu Banyak itu amin ini. Emang ada salahnya. Dulu aneh tuh pernah ketahuan yang namanya ngerokok. Sebenarnya jadi ini nggak ada usaha ada apa wah di sini ya, tadi bukan di sini, 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 sama tuh tahu, mana siapa? Belum nggak bakal. Ya ini dia aminin, tapi nggak gede. Iya. kayak udah gede. Jadi aneh sama awalnya tuh cuman aneh nggak bakal apa sih ngerokok gitu, nggak bakal cuman aneh ngeliat temen aneh yang waduh ini coba-cobalah. Akhirnya pas coba-coba itu ketahuan sama ustadznya. Ya karena apa coba, jadi semua barangnya tuh dipegang di dia ketahuan sama ustadznya. Akhirnya ditanya tuh, dia udah ditanya sama ustadz tuh siapa, akhirnya ke bawah lah. Aduh dikumpulin sama orang. tidak profesional berarti. Iya. Oh ini belum rapi. Iya belum rapi. Ya, Pengalaman gitu ya. akhirnya abis itu aneh dipanggil sama ustadznya yang ngelanggar. Abis itu aneh kena hukuman botak. Sebenarnya hukuman botak ini kayaknya kurang sih sebenarnya. Sumpah itu mau cerita ya, botak itu adalah hukuman yang paling sakit. Berarti kita sih yang lain aja gitu. Iya. Sampai 100 sampai gak kuat nih daripada botak. Botak tuh kayak 3 bulan kepala kita tuh Ya udah ontos, kita ada konsekuensi. Iya. Ada lah dengan penampilan gitu. Iya. Enak kita keluar botak itu masih. Biasa anak muda. iya nih keren karena kita nanggar dong pasti ya sih. Iya. Cuma kalau nanggar tuh udah ya Allah, rasanya kenapa harus botak gitu, kenapa harus rambut. Masih banyak gitu kan. Iya. Padahal Hukuman yang lain gitu. kesempurnaan cowok itu ada 2. Yang pertama dari muka, kedua dari rambut. Iya itu apa ya? Ya mau warna beriang, hairstyle itu. Iya, hairstyle. Ya cuman itu sih yang paling bikin kerasa bagi aneh sih. Jadi misalkan saat itu aneh gak ketahuan buat ngerokok, pasti ya Bakal selanjut terus. Soalnya tahu. ya gini, jadi itu tanda ya Allah tuh sayang kita. Jadi Allah tuh dia mengungkap keburukan kita sehingga jadi kita tuh stop gitu. Allah kayaknya kalau aneh gak diingetin sama ustadz, deket sama ustadz, kayaknya bakal lanjut sampai sekarang. Kalau kata Alhamdulillah dia Allah tuh baik. Jadi kita Tahu-tahuan gitu ya. Oh masih belum tahu. sama aneh setuju sih kalau kata orang-orang itu ya tiada gimana sih ya kalau kata orang-orang itu tidak ada pondok tanpa kasus, tidak ada cerita saat lulus. Nah itu. Jadi masa tuh kita cerita ke anak kita cuman kayak Bapak dulu makan minum doang. gua maksudnya cuman dia saat itu cuman makan bangun hawako. Ya anak tuh dengan kecerdasan bosan kayak gini aja dengan Iya, kayak ada kawasan anak kita pesantren gitu. Kan udah Ini mentionnya. keting ya pasti ya namanya hidup pesantren itu ya kita nggak bakal ambil abu-abu doang, kita ikutin semua rundown segala macam. Ya pasti kita bakal kenangan nih. ada kita lah sedang belok gigi kita ada lanceng dikit lah. leceh sedikit kita baik jalan. Biar hidup di pondok itu kita ada merah kuning hijau warna-warni kita gitu. Warna ya. Gitu. Kan nggak mungkin nih ada tuh bisa marah-marah. Kalian tuh kerjaan cuma makan, buang hajat, tidur, makan, mau tidur. Aduh itu nggak mungkin gitu Kebiasaannya udah bosan amat sih. Iya, makanya kita bikin tuh ada namanya prestasi,
ada yang namanya ya santri-santri berprestasi lah. Cuman kadang nggak sedikit juga orang-orang melanggar seperti dia. Iya.